Dari kisah pasangan Lukman dan Luciana, kita beralih ke seorang wanita kuat bernama Miske Niharda. Ia adalah seorang pebisnis yang bergelut di industri pembuatan sepatu. Sayang, pandemi COVID-19 merontokkan bisnis sepatunya hingga terhenti. Galau dengan usahanya, Miske lalu nekat membuka usaha baru di bidang kuliner dengan membuat olahan rendang Padang bermodalkan uang 2 juta rupiah. Awalnya, pesanan yang datang hanya 1 kilogram saja, namun lambat laun terus meningkat. Racikan resep rendang ala Miske ternyata diterima pasar. Dengan mengandalkan pemasaran online lewat medsos dan marketplace, dalam 1 bulan, kini Miske bisa memproduksi 20 kg rendang dengan omset 16 juta rupiah. Semua diproduksi di rumahnya di Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Tangan-tangan itu pasti berbeda-beda dan mempunyai ciri khas dan otentiknya pun yang berbeda-beda. Kenapa begitu juga saya buat rendang? Satu, karena rendang ini juga bisa tahan lama, bisa dibawa traveling, bisa dibawa jalan kemana aja, tanpa meribetkan kita membawa makanan. Jadi itu memang sudah efisien dan fleksibel banget. Berbisnis kuliner khususnya rendang sebenarnya terpaksa Miske lakukan karena keterpaksaan. Ketika itu, usaha pembuatan dan penjualan sepatu kulitnya gulung tikar dan Miske terlilit banyak hutang. Untuk melunasi pinjaman, Miske mengandalkan pembayaran orderan sepatunya. Sayang, banyak pesanan sepatu yang sudah terlanjur dikirim ke pelanggan tidak terbayarkan. Pemasukan pun terhenti dan Miske tidak bisa lagi membayar hutang. Selamat siang, Bu. Ibu Miske ya? Saya dari kolektor dari Ibu yang ngambil barang. Kapan Ibu bayar? Saya usahakan secepatnya, Pak. Ya kapan cepatnya itu kapan? Saya punya Meskipun tak ada tetangga yang tahu, namun masalah hutang piutang membuat Miske terlilit rasa malu dan stres. Apalagi ketika debt kolektor datang ke rumahnya untuk menagih. Pokoknya nggak bisa jangan, Bu. Pokoknya sekarang apa yang bisa sangkan, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Harta benda yang tersisa di rumah lalu dibawa pergi penagih hutang. dosa yang telah saya lakukan gitu loh. Sampai motor hanya satu-satunya diambil. Saya kalau teringat itu, saya tidak bisa berpikir. Cuman saya ingat suami, saya ingat anak saya. Kalau istilah kata, saya tidak semangat, saya tidak maju, tidak akan seperti ini. Dampak stres terlilit hutang membuat berat badan Miske menurun drastis. Apalagi biaya sekolah anak-anaknya cukup besar, sementara pemasukan tak ada sama sekali. Untuk makan sehari-hari saja, Miske kekurangan. Beratnya beban hidup yang Miske dan suami tanggung membuat mereka hanya bisa pasrah. Dengan bertawakal kepada Tuhan, berharap diberi petunjuk supaya bisa menemukan solusi bagi permasalahannya yang pelik. Itu saya tidak bisa berkutik sama sekali. Sampai badan aja kecil banget, kurus banget gara-gara kalau dibilang stres, tapi ya nggak bisa stres dengan diam diri kan. Jadi stresnya saya dan suami ya itu tetap harus bangkit. Waktu itu benar-benar kalau dibilang bimbang, anak perlu makan, anak perlu bayar kuliah, anak perlu ongkos. Saat itu mereka belum pada kerja kan, jadi semua terfokus hanya pada kita berdua ini. Saya berpikir hanya Allah lah satu-satunya penunjuk jalan bagi saya. Tiba-tiba saja, Miske memiliki ide membuat olahan rendang. Karena pada saat pandemi, banyak orang yang bertahan dengan usaha kuliner online. Olahan rendang sengaja dipilih karena Miske paham betul cara pengolahannya. Ya, Miske menguasai cara memasak rendang setelah pulang dari kampung halamannya. Ia belajar dari acara hajatan yang dihadirinya. Kampung kelahiran Miske di Sumatera Barat memang dikenal dengan racikan rendangnya yang nikmat. Rendang bahkan sudah menjadi menu wajib di tiap acara.
Untuk mengasah kemampuan bisnisnya, Miske juga bergabung dengan UMKM yang tiap anggotanya bergerak di bidang usaha pembuatan rendang. Awalnya tuh saya bukan apa-apa, tapi berkat adanya suatu grup, nah dari situlah saya bisa berkembang dan bisa memajukan, oh ini loh kuliner yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Rizki yang Allah berikan itu sudah tidak mungkin tertukar. Meskipun telah berguru memasak rendang di kampung halamannya, tak membuat Miske langsung berhasil dalam usahanya. Kegagalan pernah dialaminya hingga mendapatkan keluhan dari pembeli. Rendang jengkolnya dianggap tak bisa dimakan karena teksturnya yang keras. Ih, keras banget nih. Keluhan dari pelanggan tak membuat Miske berkecil hati, namun memilih sikap lapang dada. Kritikan pelanggan dianggap Miske justru mampu membuat bisnisnya mengalami kemajuan dan perbaikan. Kita kan nggak tahu ya, tingkat kenikmatan seseorang itu beda-beda. Karena itu kan suatu hal yang membangun, suatu hal yang membuat kita lebih maju gitu. Nah, dari komplain itu, jadi saya berpikir, oh nyatanya rendang jengkol itu harus seperti ini. Memang tak hanya rendang daging yang Miske olah. Setelah rendang dagingnya disukai, Miske melebarkan sayapnya mengolah rendang lain. Mulai dari rendang jengkol, paru, rendang kacang, rendang hati, aneka sambal, aneka kue, sampai snack box. Kehidupan Miske dan keluarganya lalu membaik. Semua hutang akhirnya terbayar lunas. Hutang menjadi salah satu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun terdapat konsekuensi yang berat jika seorang muslim mengingkari hutang tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam hadis. Artinya, siapa saja yang mengambil harta orang lain berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Uni, aku mau lihat-lihat sepatu-sepatunya dulu ya Uni. Oh iya nih, boleh nih, bagus. Sebenarnya saat Miske mulai merintis usaha rendang, pandangan negatif orang justru pernah menerpanya. Orang memandang Miske memiliki sikap tamak dalam usahanya dan ingin merebut lahan usaha orang lain. Dikarenakan Miske sebelumnya telah menekuni usaha produk sepatu. Jadi selain produk sepatu, Uni juga produksi berbagai kuliner. Uni jualan rendang, jualan sepatu juga. Ya kan nggak apa-apa deh, namanya usaha, ibu kan perlu makan. Miske tak mau ambil pusing dengan pandangan negatif orang, karena hidup dan usaha harus terus berlanjut. Segala perlakuan buruk yang diterima oleh Miske dari orang sekitarnya, ia hadapi dengan tabah dan sabar. Ia bahkan telah memaafkannya. Memang berat pada awalnya, namun ganjaran pahalanya juga sangat besar dari Allah. Kesempurnaan sikap memaafkan adalah bila dibarengi dengan perasaan lapang dada yang menganggap seakan tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya, sebagaimana tersirat dalam Al-Quran. Maka maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Miske tak semata-mata mencari keuntungan pribadi dalam berbisnis produk rendang. Sebisa mungkin ia memberdayakan tetangga sekitarnya agar mereka mendapat tambahan penghasilan. Salah satunya adalah Tami yang telah ikut bekerja di tempat Miske cukup lama. Tami tentu saja merasa bersyukur karena merasa terbantu ekonominya setelah ikut bekerja di tempat Miske. Senang banget. Soalnya saya punya anak yang masih kuliah di Magelang. Memang berat ya aku ya juga ya dengan cuma mengandalkan dari pasar aja ya. Anak di sana kos, kuliah di sana. Dan Miske ngajak bergabung, ya bisa bantu-bantu ngirimin uang buat kos, buat kebutuhan ya kuliah di Magelang. Punya
usaha itu kuliner, dia juga belum nggak ada yang bantu. Dia mengajak saya bergabung buat bantu-bantu. Setidaknya saya juga terbantu dengan Bu Miske. Limpahan rezeki yang diterima Miske dari usaha pembuatan rendang tak membuat Miske lupa bersyukur. Ia merutinkan diri untuk bersedekah, tak hanya dengan uang, tapi juga dengan olahan rendangnya yang dibagi-bagikan pada tetangga sekitar dengan gratis. Tak terbayang sebelumnya dengan olahan rendang, perekonomian keluarga Miske bisa bangkit dan terbebas dari jerat hutang yang cukup banyak. Kalau kita melihat ke atas, pasti kita tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita melihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang kekurangan daripada kita gitu loh. Jika disimpan dengan benar, rendang produksi Miske bisa bertahan selama hampir 1 tahun. Itu 10 bulan, 15 hari, dan alhamdulillah sudah diuji lab. Kunci rahasianya yaitu kita kan memberikan berbagai macam bumbu dan adanya sterilisasi dari rendang yang kita produksi. Jadi makanya menyebabkan dia tahan lama. Sterilisasinya itu dari pertama kita memasak, sudah matang, kita langsung packing, walaupun itu panas-panas, kita langsung packing. Kalau orang kan mungkin pas memakingnya kan tunggu dingin. Miske memproduksi rendang tak hanya menggunakan bahan baku daging. Varian rendangnya menjadi beragam mengikuti permintaan pasar. Terdapat kesamaan rasa dan proses pembuatan berbagai varian rendangnya itu. Langkah pertama adalah memarinasi bahan baku. Santan dimasak dengan bumbu sampai keluar minyaknya. Barulah dimasukkan bahan baku yang telah dimarinasi. Inilah yang membuat daging akan terasa empuk dan nikmat berempah. Rendang Niar Caniago itu cenderung dari basah ke kering. Jadi nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering. Nah, saya tuh sering jumpai dari rendang-rendang yang udah saya beli sebelumnya, kalau misalnya tuh terlalu kering dan terlalu basah, jadi kurang nyaman aja di lidah saya. Dan saya lumayan cukup sering beli di Rendang Niar Caniago karena kan praktis banget ya, jadi gampang lah untuk dibawa kemana-mana. Sahabat Hikmah, begitu istimewa kisah para narasumber kita di pagi hari ini. Kegagalan tak membuat mereka patah arang dan tenggelam dalam keputusasaan. Kegagalan justru menjadi motivasi untuk selalu berusaha dan tak lupa berdoa demi mendapat ridho ilahi.